Selamat sore teman-teman. Sekarang saya ada di salah satu kawasan elit di kota Surabaya Barat, yaitu kawasan Citraland ya. Sini saya ada di danau dekatnya Patung Singa. Dan pada sore hari ini, hari Senin ya, tanggal 9 Juni, saya akan ngajak kalian semua menuju salah satu tempat jalanan yang cukup ekstrim di Surabaya Barat. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena rutenya sangat-sangat luar biasa, rusak. Bisa dibilang off-road lah ya teman-teman. Ini Patung Singa ya, tapi dia tidak mancur. Kita jalan sore sambil nidurin bayi ya teman-teman. Dapat tugas dari istri untuk nidurin bayi ya, kita ajak ke perumahan mewah aja. Siapa tahu nanti bisa kebeli salah satu rumah di sini. Amin. Sekarang kita ini ya, jalan Citraland ini ya. Citraland Unesa ya. Sini di depan adalah bundaran cincin ya. Kalau orang sini nyebutnya itu loh, bundaran cincin yang kapan hari sempat rame karena ada sedan yang menabrak sampai hancur itu. Sekarang udah diperbaikin ya, bentukannya jadi bagus, merah gitu. Kali ini kita akan nyoba jalanan paling ekstrim di Surabaya Barat ya, mungkin sebagai salah satu gambaran ya. Jalan ini dari sejak zaman saya masih SMA ya, sampai sekarang itu kayak nggak ada perubahan, bahkan kondisinya menggenaskan ya. Semoga mobil ini baik-baik saja ngelewatinnya. Ini ya, Patung Cincin ya, kapan hari. Kalau sana menuju Jiwok, tempat nongkrongnya para sultan-sultan Surabaya Barat ya. Jiwok, terus bisa ke Manuan, Raya Lontar ya. Tapi jalan yang saya lalu ini juga tembus ke Lontar teman-teman. Jadi seperti apa jalannya? Mari kita saksikan terus perjalanan ini. Sebelum tambah jauh, saya doakan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, berikan rezeki yang halal, barokah, dan tiada henti-hentinya. Amin ya Allah. Jelas modelannya ini. Lampu merahnya cuma buat yang kanan ya. Ini kayak lampu merah yang disediakan oleh Citraland ya, untuk orang yang mau nyebrang ke perumahannya. Nggak jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah kiri ini toko bayi Willow. Ini dealer Cherry ya. Dulu dealer Honda loh teman-teman. Sekarang berubah jadi dealernya mobil Cherry ya. Nggak tahu kenapa kok tutup Hondanya. Depan itu rumah sakit ortopedi. Dan ini adalah tanda kalau kalian masuk di daerah Citraland ya, perumahan ini. Lampu seperti ini. Kalau malam lampunya indah banget teman-teman. Keren. Sekarang saya akan mengajak kalian menuju ke tempat yang saya maksud tadi. Jadi jalannya itu ada di sini teman-teman. Kita lewat depannya rumah sakit ortopedi. Nah ini ya, lewat jalan sini ya, depannya rumah sakit ortopedi. Nah, biasanya di sini orang pada putar balik karena menuju ke Wiyung ya. Belok kanan itu menuju ke Wiyung, karena nggak boleh langsung kanan, jadi orang-orang putar balik di sini. Ya, sabarlah menunggu ya, sambil menyiapkan mental saya untuk nyetir di jalan yang begitu ekstrim. Apalagi semalam habis hujan deras kawan-kawan, pasti sangat berkubang dengan indah. Mari kita saksikan. Ini jalanannya dari zaman saya kecil dulu segini nih. Ini kanan makam ya, makam Islam Lidah Kulon. Ini udah mulai nih, nah, Makadam.
disambut dengan ya seperti ini ya jalannya ya. Wow, harus hati-hati guys. Ini jalannya langsung tembus ke Citraland bisa lewat jalan lontar yang baru, tembus jalan relon. Ada ular lewat, masya Allah. Nah ya kan, kita serasa off-road ya teman-teman. Nanti sekalian kalau kotor banget mobilnya sekalian kita cuci. La 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 la. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Wah ini, waduh, sangat berlumpur kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mobilnya bukan 4x4, jangan nancep di sini lah ya. Wow, ini adalah off-road Surabaya Barat teman-teman. Keren. Ini jalanan perbatasan antara Pakuwon dan Citraland ya. Jadi ada di tengah-tengah antara kanan ini Pakuwon, kiri Citraland ya, seperti ini ya jalannya. Keren bos. Seperti off-road. Nah, tapi kualitas off-roadnya grade paling mudah. Ya, bayangin aja di tengah kota yang metropolitan ada jalan seperti ini ya. Wow. Semoga anak saya nggak bangun. Wow. Kita gas. Teruskan. Waduh. Ya seperti ini ya, dan banyak motor yang lewat ternyata. Ya karena ini menurut saya adalah rute tercepat ya kalau dari Lontar menuju ke Lidah sebenarnya. Tapi ya kondisinya seperti ini teman-teman. Kayaknya berakhir sampai sini aja deh. Aduh, saya celupin aja lah. Aduh. Wow. Kenapa saya berani lewat tengah-tengahnya? Ya karena kapan hari saya udah survei. Jalannya nggak terlalu dalam ya, tapi ya segini nih. Cuman saya takutkan kan karena semalam hujan deras, takutnya di sini hancur. Ternyata masih lumayan lah ya. Jadi kanan ini kelihatan Pakuwon ya, ada Water Place, PTC Supermall. Kiri ini perumahan Citraland, ada danaunya. Nggak tahu ini blok apa sebelah kiri Citraland ini, atau masih Pakuwon juga ya jangan-jangan. Oh ini tempat golf ini. Oh golfnya Pakuwon teman-teman. Kalau emang jalannya punya Pemkot Surabaya ya, saya berharap Pemkot Surabaya memperbaiki ya, karena kondisinya ya seperti ini, seakan-akan off-road bos. Ini juga penuh dengan sampah. Ya Allah. Sampah plastik, sampah besi. Waduh. Ada orang milah sampah ya, sama plastik. Masya Allah. Jalannya jelek sekali. Saya kira udah berakhir, ternyata ada lagi. Woi. Masih ada sedikit lagi. Semoga ada dalam. Nah ini ya, ini Pakuwon nih teman-teman. Oh ini Pakuwon, masih tanahnya Pakuwon ternyata. Mungkin jalannya karena jalan daerah ya, jalan Pemkot ya. Jadi Pakuwon nggak betulin atau apa. Eman sih menurut saya. Udah aspal nih, alhamdulillah. Jalannya udah bagus, baik ya.
yang sana hancur, sini aspal ya. Tapi kanan kirinya pun dengan tumbuhan ya, kayak nggak dirawat gitu. Kalau ini Citraland kayaknya, sisi sini Citraland kayaknya. Karena depan nanti itu udah jalan lontar yang baru ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini. Wits. Nah ini kelihatan di depan jalan lontar yang baru teman-teman. Kalau ngiri menuju ke Jiwok ya, kita ambil kiri ya, biar kalian semua tahu seperti apa jalannya. Wah, sini masih tutup ya, belum terbuka. Sini ya, ulap guys. Seperti ini kondisinya ya. Jalan baru lontar ya, jalan lontar yang baru menuju ke Jiwok Citraland. Itu tembusnya di Masjid Baitur Rozak Citraland ya, masjidnya Citraland. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat dan cukup menghibur ya, karena kita ada di off-road sebentar. Kayaknya mending kita cuci deh mobilnya, karena tadi jalannya seperti itu ya. Tapi si bocil masih tidur. Jadi saya sedikit bingung mau nyucinya gimana ini. Kalau si bocil masih tidur, harus nyuci di tempat yang nggak perlu turun penumpangnya. Berarti pilihannya in and out. Tembusnya Masjid Baitur Rozak. Kita langsung gas. Aduh. Kita sampai di pertigaan lontar ini. Kalau kiri menuju Manoan, kanan jalan raya lontar yang super macet itu. Sebenarnya sampai nyuci di depan itu ya, tapi bocil belum bangun. Oh, dia bangun. Hei, anak ayah. Apa? Gimana tidurnya? Hah? Gak keganggu tadi pas ayah off-road di sana? Enggak kan? Masih ngantuk ya? Bobo lagi wes. Mau nyuci di depan kayaknya rame banget ya. Atau kita coba aja. Kan dia udah bangun juga. Dia bisa diatur sebenarnya. Atau kita masuk yang in and out aja ya. Hijau. Oke, kita sampai di in and out. Akhirnya kita cuci di in and out ya mas. Kita cuma butuh eksteriornya aja karena tadi kita habis off-road ya. Harganya 75.000. Tapi kalau bayarnya non cash 65.000 aja.
Jadi saya pakai QRIS jadi 65.000. Jadi kalau eksterior sendiri 75.000, interiornya 65.000. Interiornya 50.000. Jadi daripada saya bingung ya nyucinya gimana, wis mending manut aja lah. Karena ini mobil lagi kotornya ya setelah habis off-road biasa tadi, off-road grade level rendah. Ya bos ya, masih ngantuk dia. Sekarang kita lihat ini mobil depan itu, semoga bersih dan nggak terlalu kotor, dan bawahnya bisa kebersih juga. Karena tadi kan habis, ya tahu sendiri ya, tadi off-road kecil-kecilan. Jadi saya habis 65.000 kali ini cucinya. Saya butuh yang cepet karena ini mau mandi sore. Oke. Alhamdulillah. Kotor guys. Guys. Yes. Oh. Gimana mas? Disemprot air mas? Masih ada manualnya ternyata untuk nyuci dalam kolong bawah ya, itu masih manual ya. Nggak maksimal, jadi disempurnakan dengan manual dan juga pakai mesinnya kayak gitu. Nanti pas masuk ke dalam saya nggak ngerekam karena demi keamanan ya. Walaupun sebenarnya otomatis itu kakinya jalan itu kan, kita cuma tinggal diem aja. Ya wis, kita lihat ya. Kita bersihkan guys. Bawa kaki kerasa kayak serot. Sekarang pakai ini. Waduh, mobilnya dibersihkan ya mas ya. Weh, di salju men. Ya aduh, full wash gelap. Kan ada manualnya mas. Jadi 2 kali ya bilasannya. Bilasan manual, bilasan mesin, nanti dikeringkan. Iya, mobil kotor dicuci. Oke. Mulai jalan nih, jadi maju mundurnya pakai mesin. Kita cuma diem aja. Wih. Keluar dari sana mesin langsung muter balik ke tempat sini untuk dikeringkan. Jadi kalau luar aja 75.000 kalau bayar cash, tapi kalau pakai uang elektronik jadi 65.000. Tadi saya pakai QRIS 65.000. Jadi kalau mau nambah sama interior juga tambah 50.000 teman-teman. Jadi sekitar 115.000. Tapi cepet kan ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting cepet, pelayanannya bersih. Pengalaman pernah sekali dulu lewat sini itu bersih hasilnya. Oke. Jadi juga diminta kuncinya dibuka. Jadi kalau mereka mau bersihkan yang sela-sela pintu bisa selesai. Oke guys. Alhamdulillah cuci mobil udah selesai ya. Ini in and out Lontar ya. Sebelahnya sekolah Cikal ya. Sekarang kita menuju pulang. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, berguna, dan juga
menambah informasi untuk kalian. Saya doakan kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan rezeki yang halal. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa guys. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Kita pulang.